kepada manusia-manusia yang mencintaimu, itulah di yaumul hisab ya Rasulullah. Itu ungkapan kepada Rasulullah SAW. Muhammad bertanya, baik, itu bukan cerita yang sangat susah untuk saya. Untuk bangkit dari tempat ini, untuk bangkit dari kuburku sangat mudah sekali. Namun sebelum saya bangkit dari tempat ini, katakan kepadaku dan tanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bingkisan apa, kado apa, hadiah termahal apa yang disiapkan kepada umatku, umat yang betapa sangat aku cintai. Maka membuktikan kalau Rasulullah cinta kepada kita. Coba istab di qalbak teguh dan tanya iman, apa sih yang pernah kita sumpahkan untuk agama Rasulullah SAW? Bukankah cinta adalah sebuah keseimbangan? Bukankah cinta itu bukan tepuk sebelah tangan? Bukankah cinta perlu sebuah balasan? Karena cinta bukan sekedar ungkapan, tapi cinta makna dan hakikatnya adalah sebuah pembuktian tentunya bahwa kita juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin, malaikat Jibril kembali kepada Allah dan bertanya untuk membawa proposal dari sang baginda Muhammad, hadiah apa yang akan diberikan kepada umat Muhammad? Ternyata saudara, hisab tidak akan pernah dimulai, mizan tidak akan pernah dimulai, manusia tidak akan pernah dihitung amal ibadahnya sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama sekali Allah Taala hitung amal ibadahnya, dan surga tidak akan pernah dibuka sebelum umat Muhammad masuk ke dalamnya. Inilah tanda cinta yang dimiliki sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika Rasulullah punya cinta yang seperti ini, jika Rasulullah senantiasa memikirkan kita semua, sebagaimana diagungkan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam sejarah dunia dan semesta, tak ada manusia yang Allah Ta'ala lahirkan yang paling cinta kepada seorang manusia kecuali cinta sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah cintanya Nabi? Akan kita pandang sebelah mata, tepuk sebelah tangan. Apakah cintanya Rasulullah? Tidak kita balas dengan sebuah pengorbanan, saudara kaum muslimin. Maka peringatan Maulid Nabi akan mengajak kita semuanya untuk semakin cinta kepada Nabi. Cukupkah dengan sekedar ungkapan cinta? Tidak. Namun pembuktian apapun yang akhlak Rasulullah, apapun akhlak karakter Nabi Muhammad SAW, tugas dan kewajiban kita untuk menjadikannya sebagai rujukan dan referensi dalam kehidupan kita tentunya. Saudara kaum muslimin, selawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga insya Allah kita berada di bawah naungan syafaatnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, modal keselamatan cuma 3 perkara. Kalau yang 3 kita amalkan sama dengan mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran. Kalau disimpulkan sama dengan 3S. Yang pertama adalah salat sembahyang, kemudian salawat hubungan kepada Nabi, dan yang ketiga adalah silaturahmi. Kalau salat, salawat dan silat sudah dijaga insya Allah, maka akan berakhir perjalanan hidup dengan husnul khatimah, dengan keselamatan. Inilah yang diajarkan sang baginda Muhammad kepada kita. Inilah yang diajarkan sang Rasulullah kepada kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjaga salat, menjaga pribadi-pribadi yang menjaga salawat, dan pribadi-pribadi yang senantiasa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara tentang Maulid, bicara tentang peringatan Nabi, maka episode ini adalah episode yang tidak akan bisa kita tuntaskan 1 jam dengan 2 jam. Butuh waktu yang sangat panjang, butuh lembaran buku yang sangat banyak sekali, sebab terlalu indah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlalu luar biasa pesona yang beliau miliki. Saudara kaum muslimin, kecantikan yang Allah Ta'ala jadikan ke atas dunia, pesona yang Allah Ta'ala berikan kepada semesta itu berjumlah 100. 50-nya dipersembahkan kepada Muhammad, 15-nya diberikan kepada 25 diberikan kepada Nabi Yusuf, dan 25 dibagi-bagi oleh manusia. Maka kalau ada yang hitam di antara kita, jangan heran, asal hitamnya hitam manis, soal Bayu Nasution. Nah, kalau ada yang pesek di antara kita, jujur-jujur saja bukan begitu bagiannya. Andai kehidupan memberikan sebuah pilihan, alhamdulillah. Dari bang Maya Pasto, Pak Lesnalong belum maksud baik. Memang maksudnya siapa Tuhan, di sini nama sudia nama Rasulullah dan nama hadlaina. Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di samping kepada Madinah, mengwading kalak Madinah, wala al badru alaina bin tadiyatil, wada wajib syukru alaina pada alif lagina. Itu 50%, 50 dari ketampanan dan kecantikan telah dibubuhkan kepada sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita ambil sebuah perbandingan dalam Al-Quran. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kita ketahui bahwa Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang betapa sangat luar biasa dengan pesonanya. Jangankan seorang perempuan yang belum punya pendamping, seorang istri raja yang bernama Zulaikha sekalipun merasakan jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Betul. Sehingga digunjing, sehingga difitnah,
sehingga dijatuhkan martabatnya oleh para bangsawan pada saat itu. Zulaikha hanya berkata, anak benda sohomude dari hubungan netek dong-dong munia. Nah, yakin kami dia. Baik, kita kumpulkan di sebuah aula. Setelah mereka berkumpul, beri sebilah pisau. Kemudian diberikan satu buah apel sambil diiris, sambil dipotong ini buah apel. Lewat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nganang sudah baik. Sambil mereka berkata, qalu ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Qalu ma hadza basyara anggu ida bayangana ala konninya. In hadza illa malakun karim. Adakah ini malaikat ataukah titisan malaikat yang diturunkan kepada alam semesta? Tak terasa tangan terluka mengangkat bagaikan luka Laila. Begitu Nabi Yusuf sudah tidak ada dalam pandangan. Ini dibaya nakon nakir batu bidan bangu batina saudara. Tidak sadar dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Itu baru 25. Lalu bagaimana sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 2 kali lipat daripada Nabi Yusuf. Namun karena ketampanannya mampu memadamkan cahaya mentari, karena ketampanannya mampu menenggelamkan cahaya purnama, karena ketampanannya yang sangat luar biasa. Subhanallah, tak ada kalimat yang bisa menggambarkannya. Ternyata di atas ketampanan itu ada akhlak yang sangat mulia. Maka beliau dikenal, beliau tereksplor, beliau tereksploitasi, beliau terbinotik dengan akhlakul karimah yang beliau miliki. Sampai Al-Quran bicara tentang beliau, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah innaka la'ala khuluqin azim. Kalau Islam mengatakan Muhammad, Al-Quran berjalan. Kalau orang Eropa berkata Muhammad is the prophet and the sultan of the science, the leasing of good. Kalau kita berkata Muhammad yang luar biasa, Muhammad yang luar biasa segala bidang, maka subhanallah akhlakul karimahnya inilah kiblat segala peradaban dan karakter dalam kehidupan. Maka bicara seorang pemimpin, andai Bapak Jokowi mencontoh kepada Rasulullah luar biasa. Jangankan sama Rasulullah, sama Umar aja jadi luar biasa, betul nggak? Umar itu luar biasa. Luar biasanya bagaimana? Disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan. Adilnya luar biasa. Saya katakan satu contoh. Pantasan Rasulullah katakan, ashabi kan nujumi aina mawajadtum iktadaitu. Maksudnya apa? Sahabatku itu bagaikan superstar. Sahabatku itu bagaikan bintang kejora. Dimanapun kalian temukan, ikuti dia, pasti akan selamat. Kita lihat keindahan akhlak Umar bin Khattab, seorang khalifah, seorang presiden. Satu saat mengadu anak dia itu siangkan. Waya main jaya laksana sifat tungguling babuhan masuak mangangang babadainya. So di mana anak ni presiden ni, anak ni khalifah ni ada tonton sifat tu dan tidak lambung keke kondo di anak ni. Allah. O di biar mabayawan tolong majulayah konti ya turun harga diri mo yang dikicek yalang sa Johon ini ya. Biar maamang. Berangkatlah wahai anakku ke Baitul Mal. Dulu enggak ada menteri keuangan, enggak ada Bu Sri Mulyani. Dulu enggak ada maksudnya koperasi-koperasi, enggak ada apalagi bank keliling. Nah, tapi yang ada adalah Baitul Mal wa Tamwil, diatur semua oleh negara. Saat itu diberikan kepada Baitul Mal. Maka diutus ini anak, di mana Baitul Mal saat itu adalah dikenal atau dipegang oleh seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Berangkat yang bernama Abdullah bin Umar, ya kan? Kepada Amr bin As yang memegang Baitul Mal wa Tamwil. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, wahai pamanku. Sungguh sekarang saya sangat malu dan saya sudah cerita kepada ayah hendaku Umar bin Khattab Khalifatul Rasyidin. Soal apa? Perkara apa? Lihat sepatuku mangangang bung keke kondingnya. Oh di biar rumah. Tolong majul ning ayah. Leh jola gajinya itu pinlay gunting atas, potong atas dia ku Amr bin As. Mawali ning Amr bin As. Baik, teramat gampang untuk wahai ananda kalau hanya sekedar beli sepatu. Jangankan beli sepatu, beli gedung, bahkan beli kota Madinah kita bisa insya Allah. Tapi tanya Umar bin Khattab, kalau dia masih berani atau dia bisa menjamin bahwa dia masih bisa hidup sampai gajian tiba, ya kan? Mau hidup sampai gajian, jangankan beli sepatu, beli Madinah pun akan saya berikan. Pulang si anak menghadap kepada Umar bin Khattab, ayahanda. Amr bin As, paman Amr bin As mengatakan, kalau ayah bisa menjamin kehidupan ayah sampai masa gajian, berarti awal bulan dia. Jangankan pada usia sepatu ayah yang udah. Allah, para kawinnya ya betul ini bisa dunia ni ya. Berfikir Umar bin Khattab ya, anggo bahaya dulu. Rukun di tahun ni ya. Anggo sendiri mamabir do nama dion ni. Dok memulak tu udah mau Amr bin As nang pun ini ni pergi pada usia sepatu be. Tahun pun masih nama suak sepatu pengalaman tak posisi boleh Umar bin Khattab. Ini baru cerita Umar bin Khattab. Belum kita melihat bagaimana keagungan Nabi dan sumber segala sesuatu. Sumber akhlaknya adalah
Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau diamnya adalah Al-Quran, bicaranya adalah Al-Quran, sosialnya adalah Al-Quran, dan sebagai suami adalah Al-Quran, dan tidak ada yang tidak menjadi contoh ataupun uswah teladan dalam kehidupan sang baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayahanda itu yang dimuliakan Allah. Pantaskah kita merindukan beliau? Kenapa tidak? Betul. Pantaskah kita merasakan cinta kepada beliau? Kenapa tidak? Pantaskah kita sangat ingin bertemu dengan beliau? Kenapa tidak? Jangankan kita ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah. Ada satu sejarah mengatakan yang mungkin anda bisa menggambarkan dan membandingkan kepribadian kita, nilai cinta kita, kadar cinta kita kepada beliau. Siapa? Bukan manusia, tapi seekor ular yang pernah menggigit kaki Abu Bakar ketika mereka bersembunyi di Jabal Thur saat diusir oleh kaumnya saat akan berangkat ke kota Madinatul Munawwarah. Kita ketahui gak ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala biarkan dalam keadaan aman dan damai. Semua pasti ada ujian. Sepakat ibu ya. Ada nabi yang dibakar hidup-hidup. Nabi siapa? Betul. Kemudian ada nabi yang dikejar oleh raja yang sangat alim, kemudian dibelah lautan dengan tongkatnya. Nabi siapa? Ada nabi yang akan disembelih hampir saja namun digantikan dengan kibas. Nabi siapa? Ada nabi yang terusir dari surga, yang kemudian menghadapi malapetaka yang sangat besar dengan meninggalnya seorang anak yang dicintai bernama Habil hanya karena cemburu dalam cinta. Nabi siapa? Semua saudara kaum muslimin. Kalau dibandingkan dengan ujian para nabi, itu secuil, gak ada tandingan dengan apa yang dialami oleh sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa Muhammad itu. Maka amazing dengan Muhammad itu. Pantas Al-Quran bicara tentang dia. Dan pantas saja seorang penulis Amerika yang bernama Michael Hart yang menulis pada bukunya 100 tokoh dunia yang berpengaruh, ya kan? Siapakah dia? Muhammad is Sultan of the Science. Muhammad itu adalah uswah dan teladan, bukan yang lain. Thomas Alva Edison kalah, Khwarizmi kalah, Al-Jabar kalah, Ibnu Sina kalah, semua kalah. Bahkan James Lebon juga kalah semuanya. Sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa dengan akhlak Muhammad. Maka kita lihat, apakah kita merasakan apa yang dirasakan oleh seekor ular ketika Rasulullah berdakwah? Maka ujian dan cobaan luar biasa. Contoh, Muhammad lewat di sebuah tempat diludahin kepala. Muhammad sholat depan Ka'bah ditembak konteniun tuangkang. Kalau jalan konteniun tu pisang dia beri tembak untuk ya bantuan tempun di awal. Jadi boleh. Tahu Muhammad sobar dia kan. Kalau baru kemudian berangkat ke negeri Taif, kota bulan batu yang sangat bodoh siap bukit inang dipandingkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Jibril datang, Muhammad, kenapa enggak minta sama Allah sih? Apa sih doa yang tidak Allah Taala kabulkan? Menguning Nabi pala bahato mandoso kon nabi-nabi yang sebelum naik dako markurang majatah kumanduaun umat ki. Dia masih diutawon kon ancip ison asal karduaun umat ki. Jatah di penderitaan kon menjadi syafaat dia itu pindai para baso dia ulu mahsyar ning nabi dia do ang buhay ng namar pikir do ang nabi dia mati asal demi di kau dan sebuah hati. Luar biasa cintanya Rasulullah. Makanya siapa sih yang tidak merindukan beliau? Sampai dalam Al-Quran, sampai dalam hadis tadi dikatakan dalam kitab Bukhari, atina ala babil jannah fa astaftihu. Aku datang ke pintu surga, kemudian aku suruh untuk dibuka. Faqala al-khazin man anta, bertanya yang di dalam penjaganya, security-nya malaikat Ridwan, siapakah engkau? Fa ana aqul ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Menguning malaikat Ridwan, bika umirtu an la aftah li ahadin qablak, karena engkaulah aku diperintahkan untuk tidak dibukakan surga kecuali karena engkau dan umatmu ya Rasulullah. Luar biasa. Lalu kita akan kalah dengan sejarah. Kita lihat bagaimana sejarahnya. Pindah Najul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat meninggalkan negeri Mekah. Sambil meneteskan air mata kesedihan kesengsaraan, beliau berada di Jabal Umar. Di Jabal Umar kakak kalau tarimot apa tadi di belakang di interkontinental, lambung lambung Hilton ya memang. Jabal Umar berwarna Gunung Umar. Mau mengia, wahai negeri Mekah yang sangat aku cintai, kalau bukan karena kaumku mengusirku, aku tidak akan pernah berpisah denganmu. Karena engkaulah tumpah darahku, engkaulah tempat rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkaulah cintaku dan engkaulah batinku. Namun karena terpaksa ku tinggalkan engkau, tapi yakinlah aku akan kembali. Sebab bertemu untuk berpisah untuk dipertemukan kembali. Tangis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menemani beliau? Menemani beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itawarkan tu para sahabat Nabi, wahai sahabatku, hari ini saya akan meninggalkan negeri Mekah, berangkat ke dunia antah berantah. Dulu belum Madinah namanya Yasrib dulu, Yasrib.
Tapi sekarang nggak boleh dikatakan jasri, hukumnya makruh. Bahkan ada ulama yang mengharamkan bahwa istri orang Nabi SAW dalam perjuangan hidup dan mati. Roh Abu Bakar saya ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan anakmu? Biarkan ya Rasulullah, kutitipkan mereka kepada Allah Ta'ala. Bagaimana istrimu? Kutitipkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isi bangkang manjaru bakas dina binta modom masai dina Ali pada ranjang Rasulullah. Dikepung rumah Nabi orang kafir, kiri kanan muka belakang. Sebab memang akan menangkap mereka pikir ini yang di rumah adalah Rasulullah, tapi Sayyidina Ali. Keluar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hitung irian dong bayar ma'alak sudah alak kafir. Siap untuk membunuh dengan senjata yang luar biasa pada saat itu maksudnya. Nah begitu dia buka, Allah turunkan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim fa'aghshaynahum. Dengan pasir segenggam Rasul bacakan ini seakan simsalabin abrakadabra. Begitu dilempar kepada orang kafir, pingsan sudah terbangun, Rasulullah sudah berangkat. Maka kalau ada keluarga di kampung nama Muro, betul pak nama Muro, nah, atau nama jago amporik ni ebek maksudnya, atau mungkin nama hak munci ipar jagalan, buat korsik bacakan wassama ilatil burus dengan waja'alna min baini aydihim saddaw sampai habis, tembak untuk taruh itu ginjang, kemudian kanan, kemudian kiri, karena ini adalah bacaan warisan dari sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan munci anak kafir pepel lawan di media. Nah begitu terbangun, Rasul sudah berangkat, saudara. Rasul berangkat. Apakah Nabi langsung ke kota Madinah? Tidak. Beliau itu orang pintar, Rasulullah. Beliau singgah transit rest area. Bukan rest area seperti ada di jalan tol, tapi di Jabal Thawr. Jabalun artinya gunung, Thawrun artinya lembu jantan. Kalau dari kejauhan kita tatap bentuknya seperti kepala lembu jantan, saudara. Maka dinamakan Jabal Thawr. Ada nggak orang yang berani masuk ke dalam sebelumnya? Nggak ada. Mereka perintis, mereka pelopor, mereka baru orang pertama yang masuk ke dalam. Saking menggetarkan, saking takutnya, saking banyaknya ular-ular berbisa dalam kala ini. Nabi masuk ke dalam. Abu Bakar dengan kesediaannya ditunjukkan lagi kepada Nabi, ya Rasulullah tunggu sejenak. Begitu Abu Bakar As-Siddiq masuk, inilah sahabat yang sangat setia. Bukan sahabat di meja makan, tapi sahabat yang siap berkorban atas nama cinta. Begitu masuk ke dalam, banyak lubang-lubang ular dan kalajengking. Baju yang ia kenakan pun dilepas, jagalkan. Disobek kecil-kecil jadi perca kain, ditutup pun babaya tulu bangun buha. Aso demi sang baginda Muhammad, inilah sebuah cinta dan pembuktian dari kasih sayang. Ternyata habis baju dirobek, satu lubang belum tertutup, baiklah akan saya tumpat dengan kakiku di tumpat di seorang buah. Pun mana buah? Masuk Rasulullah. Fawadu'an nabiyyu ra'sahu fi hujri Abi Bakr. Rasulullah sedang tertidur di atas paha Abu Bakar As-Siddiq. Rupa nama 6 bulan lupa di keluar. Kalau bagas bentong ni mana situ 4 bulan ni dia. Di keluar ni bagasan dubongon. Rap ni idoi dia Abu Bakar As-Siddiq. Getir. Dan ular ini ular padang pasir, saudara. Ular padang pasir yang sangat ditakuti, yang berlipat ganda misalnya dibandingkan dengan ular tropis. Luar biasa sakitnya. Air mata tak tertahankan. Bagai kali Cisadane yang sudah menumbangkan pinggirannya, bagai air laut yang meluap menjadi tsunami, sehingga air mata ini pun menetes dan kena ke pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau Rasulullah pun terbangun. Pandangan mata diarahkan kepada Abu Bakar yang sedang mengusap air matanya, dan Rasul bertanya, wahai sahabatku, apakah kamu menyesal dengan perjalanan ini? Abu Bakar menjawab, jika aku punya 10 ruh dan nyawa, jangankan 10 bahkan 100, semua akan kupersembahkan untukmu ya Rasulullah. Andai aku tidak pernah dilahirkan ke alam semesta, maka aku berharap kepada Allah, biarkan aku sebutir debu di kakimu ya Rasulullah. Andai aku punya anak 10 bahkan 100, demi dakwahmu ya Rasulullah,